Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Nirmala Sukmaning Tias dengan NIM 22416255201130. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum pada mata kuliah Big Data Engineering dengan materi praktikum terpadu Docker dan Apache Spark. Di sini agenda praktikumnya yaitu persiapan yang pertama men-setup Docker, kemudian menginstal Docker Compose dan bootstrap proyek di Ubuntu. Saya akan memaparkan hasil praktikum 1, 2, dan 3. Yang pertama adalah data profiling seperti format efisiensi, CSV versus Parquet, dan skema enforcement. Kemudian pada praktikum kedua yaitu data quality, diantaranya memvalidasi data, medallion architecture, kemudian error handling. Dan yang praktikum yang ketiga yaitu batch processing. Tahapannya adalah proses transformasi data, kemudian partitioning, dan Spark SQL query. Di sini saya sudah mengikuti panduan dari materi ini, yaitu seperti mempersiapkan Docker, kemudian menginstal Docker Compose, dan bootstrap proyek di Ubuntu. Saya sudah mengikuti panduan di materi ini dari dosen pengampu dengan sebaik-baiknya. Langsung saja ke Jupyter Notebook-nya untuk melihat hasil praktikum 1, 2, dan 3 yang dibuat oleh saya. Di praktikum pertama, pada tahapan awal yaitu initialize Spark session, tujuannya adalah untuk menyiapkan lingkungan kerja PySpark agar siap memproses data. Kemudian tahapan yang kedua adalah membuat dataset dummy atau raw layer. Di sini membuat dataset yang berisi 200.000 baris dataset yang berisi kolom date, kemudian kolom user ID, kemudian kolom country, kemudian URL, kolom status, dan bytes. Di sini juga disimpan sebagai file CSV di folder data raw, lalu diklik. Outputnya dataset CSV berhasil dibuat di pad ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat bronze layer. Tujuannya untuk mengubah data mentah menjadi bronze layer, yaitu data yang sudah memiliki struktur dan format standar. Di sini outputnya bronze layer berhasil dibuat. Pada proses ini yaitu membaca data dari raw layer menggunakan skema struct type dan struct field. Kemudian menyimpan data dalam format Parquet yang lebih efisien atau lebih cepat. Pada tahapan selanjutnya yaitu menampilkan dan mengecek bronze data. Tujuannya untuk memverifikasi bahwa data berhasil disimpan dan dapat dibaca dengan benar. Di sini outputnya yaitu menampilkan 5 dataset teratas dan total dataset yang tertera adalah 200.000 dataset. Tahapan selanjutnya yaitu memvalidasi dan pembersihan data. Tujuannya adalah memisahkan data valid dan tidak valid untuk menjaga kualitas data. Di sini yang pertama membuat kolom baru yaitu reason untuk mendeteksi data tidak valid. Kemudian data yang memiliki nilai reason disimpan sebagai data buruk atau bad
Kemudian sisanya disimpan sebagai data bersih atau good. Di sini outputnya bad records terhitung sejumlah 39.913 raw. Kemudian yang good records terhitung 160.087 raw. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu menyimpan silver dan quarantine layer. Tujuannya adalah menyimpan hasil validasi dan membuat dokumentasi kesalahan. Di sini data bersih disimpan ke dalam folder data silver clicks clean di sini. Kemudian data buruk disimpan ke dalam path data quarantine clicks bad. Di sini outputnya data bersih berhasil disimpan ke path tersebut dan data buruk berhasil disimpan ke path tersebut. Kita bisa lihat di data quarantine clicks bad tersimpan di sini clicks bad atau data buruk yang sudah berhasil tersimpan. Kemudian yang data bersihnya kita bisa lihat di data silver clicks clean. Di sini sudah berhasil tersimpan. Oke. Kemudian di sini juga ada tahapan membuat laporan error manifest yang berisi jumlah kesalahan per kategori. Laporan error manifest tersebut disimpan di data quarantine error manifest. Kita bisa lihat di data quarantine error manifest sudah berhasil tersimpan di path ini. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat laporan JSON. Tujuannya adalah mendokumentasi otomatis hasil pembersihan data. Laporan dalam bentuk JSON yang berisi data jumlah total data atau raws in, kemudian data buruk dan data bersih, kemudian presentasi error dan keberhasilannya. Berikutnya tahapan agregasi data yang menuju gold layer. Di sini tujuannya adalah untuk membuat data agregat harian sebagai dasar analisis di gold layer. Pada tahapan ini, yang pertama membaca data bersih silver layer, kemudian mengubah kolom date menjadi tipe tanggal atau to date, kemudian mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan negara, lalu menghitung yang pertama total bytes per hari, kemudian yang kedua jumlah event per hari. Oke, di sini terlihat outputnya yaitu mengelompokkan data berdasarkan tanggal dan negara. Oke, pada tahapan selanjutnya menyimpan gold layer ke dalam path ini. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah analisis dengan SQL. Pada tahapan ini tujuannya untuk melakukan analisis hasil akhir terhadap data bersih dan teragregasi. Yang pertama, di sini ada membaca data dari gold layer. Kemudian membuat temporary view agar bisa menjalankan perintah SQL. Kemudian query SQL menghitung total dan rata-rata event per negara dan hasilnya diurutkan berdasarkan total event terbanyak. Kesimpulan dari praktikum yang pertama adalah mempraktikkan data engineering pipeline dengan PySpark, yaitu alur otomatis dari data mentah sampai ke data analisis sesuai dengan arsitektur medallion, yaitu raw, bronze, silver, dan gold. Kemudian lanjut ke praktikum yang kedua. Pada praktikum yang kedua, tahapan awalnya yaitu sama, inisialisasi Spark Session. Kemudian
Tujuannya adalah untuk menyiapkan environment PySpark agar siap membaca dan memproses data. Tahapan selanjutnya yaitu membaca data bronze. Fungsinya untuk memastikan data di bronze layer tersedia dan siap untuk proses validasi. Di sini outputnya ada total records di bronze yaitu 200.000 data. Kemudian tahapan selanjutnya adalah validasi dan pembersihan data. Tujuannya untuk memisahkan data menjadi dua kategori. Yang pertama data valid atau data good dan data tidak valid atau bad untuk menjaga kualitas data. Di sini menambahkan kolom baru. Kolom barunya adalah reason untuk mendeteksi data yang tidak valid dengan aturan-aturan berikut. Data yang memenuhi kondisi di atas disimpan dalam data frame bad, kemudian data yang tidak termasuk dalam data buruk disimpan dalam data frame good menggunakan left anti join. Di sini telah tervalidasi bahwa bad records-nya yaitu sejumlah 39.913 raw, kemudian yang good records sebanyak 160.087 raw. Pada tahapan selanjutnya yaitu menyimpan data silver dan quarantine. Tujuannya adalah untuk menyimpan hasil validasi kedua layer berbeda dalam pipeline data. Yang pertama, silver layer adalah data siap analisis, dan yang kedua, quarantine layer adalah data error untuk ditinjau lebih lanjut. Data hasil validasinya disimpan ke dua lokasi yang berbeda. Yang pertama, untuk data yang tidak valid tersimpan di data quarantine clicks underscore bad. Kemudian data yang sudah bersih dan siap digunakan disimpan di pad data silver clicks underscore clean. Outputnya ada 7 data buruk yang tersimpan di quarantine dan 7 data bersih yang tersimpan di silver. Oke, boleh kita cek di sini untuk data bad dulu yang tersimpan di pad data quarantine clicks bad ada di sini. Untuk yang data bad atau data buruk, kemudian yang data good tersimpan di data silver clicks clean. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu membuat laporan kesalahan atau error manifest. Tujuannya membuat laporan kesalahan agar mudah mengetahui jenis error apa yang paling sering terjadi pada data. Di sini mengelompokkan kesalahan atau data buruk berdasarkan jenis kesalahan atau reason, kemudian menghitung berapa banyak baris error untuk setiap jenis kesalahan, kemudian hasil perhitungannya disimpan dalam file CSV bernama errormanifest.csv yang tersimpan di pad data quarantine error manifest. Oke, pada outputnya terlihat reasonnya atau yang bad itu sejumlah 39.913 raws. Tahapan selanjutnya yaitu membuat laporan statistik dalam format JSON. Tujuannya adalah untuk membuat laporan otomatis atau audit log yang mencatat hasil proses validasi data. Yang pertama, pada tahap ini yaitu termasuk menghitung total baris masuk atau rows in, kemudian baris error, rows bad, dan baris bersih. Kemudian semua hasil disimpan ke file run report p2.json. Nah, di sini kita bisa lihat ini tersimpan di run report p2.json. Di sini di work. Nah, ada yang ini. Kemudian ini adalah output dari contoh hasil JSON-nya.
Kesimpulan dari praktikum yang kedua adalah fokusnya adalah data quality check. Kemudian, tahapan yang dilakukan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi data sebelum masuk tahap analisis atau silver dan gold layer. Dan hasil akhirnya berupa data bersih di silver layer, kemudian data error di quarantine layer, laporan kesalahan atau error manifest, kemudian laporan ringkasan proses yang tersimpan di run report P2 JSON ini. Kita lanjut saja ke praktikum yang ketiga. Pada praktikum yang ketiga, tahapan awalnya yaitu sama, adalah menginisialisasi Spark Session. Kemudian yang kedua adalah membaca data silver dan melakukan agregasi. Tujuannya adalah untuk membaca data silver layer, kemudian mengkonversi kolom tanggal dan mengagregasi data. Di sini adalah output yang ditampilkan yaitu 10 baris dari variabel date, country, total bytes, dan events. Kemudian tahapan berikutnya yaitu menyimpan ke gold layer untuk menyimpan hasil agregasi ke folder gold. Kemudian tahapan berikutnya yaitu menganalisis data dengan Spark SQL. Di sini membaca data gold, kemudian data hasil agregasi dibaca kembali dari folder gold. Kemudian menganalisis menggunakan Spark SQL dengan sum events atau menghitung total event per negara, kemudian menghitung total data batch yang dikirim per negara, kemudian menghitung rata-rata event harian dari tiap negara, dan mengurutkan dari negara dengan jumlah event terbanyak. Outputnya adalah tabel agregat berisi total dan rata-rata aktivitas tiap negara. Nah, ini adalah outputnya berisi total dan rata-rata aktivitas dari tiap negara. Oke, kesimpulan dari praktikum ini yaitu menunjukkan bagaimana data yang sudah bersih atau silver layer diubah menjadi laporan agregat siap analisis atau gold layer. Demikian presentasi hasil praktikum yang telah saya lakukan. Apabila ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.